1 bulan sudah Heru Budi Hartono menjalankan tugasnya sebagai penjabat Gubernur DKI Jakarta. Berbagai gebrakan dilakukan Heru untuk menuntaskan sejumlah persoalan krusial di Jakarta. Dan kali ini naratif akan mengulasnya dalam video berikut. Sejumlah aksi yang dilakukan Heru Budi selama 1 bulan pertama di lingkup Pemprov DKI Jakarta membuktikan komitmennya untuk membawa Jakarta lebih baik lagi. Setelah dilantik jadi PJ Gubernur Jakarta, Heru Budi mulai membangun koneksitas dan konsolidasi dengan berbagai kementerian, seperti Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Perdagangan, dan lain-lain. Selanjutnya untuk percepatan kinerja di internal pemerintahan Provinsi DKI Jakarta, Heru juga melakukan sejumlah rotasi jabatan. Ex-Wali Kota Jakarta Utara tersebut memilih untuk menggerakkan kembali seluruh sumber daya Pemprov seperti menurunkan lagi pasukan berwarna ke jalan, kali, dan lokasi rawan banjir. Nampak terlihat bahwa Heru ingin jajarannya kerja cepat menyelesaikan apa yang jadi persoalan Jakarta, terutama banjir dan transportasi. Kick-off PJ Gubernur DKI dengan membuka lagi pos pengaduan dan gencar belusukan merupakan indikasi bahwa Heru ingin mendengar langsung keluhan masyarakat. Strategi PJ Gubernur merangkul ormas, tokoh agama, tokoh muda, dan para stakeholder sangat tepat untuk membangun koordinasi lebih intensif dalam menata kembali Jakarta. Kemudian PJ Heru juga melakukan monitoring kesiapan Laboratorium Kesehatan Daerah atau Labkesda guna menjadikan laboratorium sebagai pusat rujukan laboratorium bagi daerah lainnya. Terlihat juga PJ Gubernur beri arahan dan persetujuan sejumlah tindakan dalam mengantisipasi keluhan gangguan ginjal akut anak. Serta strategi Heru dalam melakukan pengawasan pelaku buang sampah sembarangan menggunakan pesawat tanpa awak atau drone yang menurutnya efektif sejak diimplementasikan. Selain itu, aksi Heru lainnya dalam rangka penanggulangan dan antisipasi musim hujan dan banjir melalui apel siaga, pengecekan, sekaligus menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan penambahan pompa pembuangan air, membuat sodetan kali, pembersihan waduk dan mengeruk endapan lumpur pada saluran-saluran air. Bahkan dalam hal ketahanan pangan, PJ Gubernur juga terus koordinasi dengan kementerian, dinas, dan BUMD terkait untuk memastikan kecukupan stok beras di Pasar Induk Cipinang sebagai langkah antisipasi menghadapi gejolak kenaikan harga sembako. Pergantian kepemimpinan di DKI Jakarta membuat pelaksanaan kebijakan disesuaikan dengan pemimpin baru. PJ Gubernur Heru Budi Hartono pun kini memegang jabatan tertinggi di DKI dan memiliki hak penuh dalam menjalani tugasnya sebagai gubernur termasuk pengambilan kebijakan. Heru Budi pun tak lagi menjalankan warisan kebijakan dari Gubernur Anies Baswedan. Beberapa kebijakan yang dibuat di dalam kepemimpinan Anies dinilai belum efektif dan beberapa dialihkan untuk aspek-aspek tertentu. Diketahui, belakangan Heru Budi juga telah menjalin komunikasi dan koordinasi dengan fraksi-fraksi di DPRD DKI serta berhasil merampungkan RAPBD 2023 sebelum berakhirnya tahun 2022. Adapun deretan kebijakan gubernur sebelumnya kini dihapuskan di masa jabatan Heru, seperti nolkan anggaran pengadaan jalur sepeda. Program pengadaan jalur sepeda di ibu kota sudah masuk dalam RAPBD DKI Jakarta pada tahun 2023 mendatang, yakni sebesar 38 miliar rupiah. Namun, uang sebesar ini ternyata dinilai terlalu besar untuk pengadaan jalur sepeda. Terlebih lagi, Pemprov DKI kini masih mengkaji ulang dan mengevaluasi penggunaan jalur sepeda yang kini sudah ada. Bahkan anggaran tersebut sekarang sudah dibuat menjadi nol agar bisa dialokasikan ke pembangunan lainnya. Kemudian, Heru dikabarkan tak melanjutkan pembentukan TGUPP, yang mana rancangan tim gubernur untuk percepatan pembangunan atau TGUPP DKI Jakarta ini juga sudah dipastikan tidak akan dijalankan sesuai rancangan gubernur sebelumnya. Heru Budi pun sempat menyinggung hal ini usai dirinya dilantik sebagai PJ Gubernur DKI Jakarta pada Senin 17 Oktober 2022 lalu. Menurut Heru, TGUPP memiliki anggaran terlalu besar dan belum tentu bisa optimal secara etika kerja. Heru pun mengungkapkan bahwa dirinya akan memaksimalkan satuan-satuan kerja perangkat daerah yang ada di DKI Jakarta dan meningkatkan performa dinas-dinas DKI Jakarta dibanding melanjutkan rancangan pembentukan tim ini. Heru mengaku akan mulai mengoptimalisasikan fungsi dari asisten pemerintahan, asisten, ahli, hingga tenaga ahli di setiap aspek pemerintahan DKI Jakarta agar tidak ada tenaga kerja yang sia-sia. Selanjutnya, mulai penghijauan Monas. Hal yang cukup menonjol saat kepemimpinan Anies adalah banyaknya pohon di sekitaran Monumen Nasional yang ditebang dengan tujuan revitalisasi. Permasalahan ini pun juga disoroti Heru Budi untuk melakukan penghijauan kembali di sekitaran warisan sejarah tersebut untuk dilakukan reboisasi dan penanaman pohon. Revitalisasi yang dilakukan 2019 tersebut menebang setidaknya 205 pohon sehingga kini daerah di sana cukup gersang untuk para pengunjung Monas yang sedang berkunjung. Tak ayal tentunya ini bisa dibilang sebagai sebuah prestasi yang lebih cepat dari biasanya. Semoga dengan kebijakan-kebijakan ini, Pak Heru bisa membawa DKI Jakarta lebih baik lagi.